Kemudian soal pemisahan aset. Nah, pemisahan aset ini juga harus clear. Jangan sampai BUMN anak usahanya dipindah ke Danantara, tapi GBK, aset-aset pemerintah itu mau diolah juga sama Danantara. Jadi pengurus Danantara nggak boleh rangkap jabatan, tidak boleh punya konflik kepentingan bisnis. Maksudnya apa? Dia nggak boleh punya saham di perusahaan swasta ataupun di BUMN yang bisa membuat mereka punya insider trading. Iya, betul. Jadi jangan sampai ada persaingan nih. Sekarang yang terjadi kelihatannya belum ditata persaingan Danantara dengan BUMN. Nah, itu juga perlu diatur. BUMN yang sehat dipaksa jadi sakit. Ini makanya kita tolak nih. Kayak misalnya Pelita Air. Ini udah maskapai on time, maskapai yang bagus, milik Pertamina. Ini juga profitnya tinggi sekali, mau digabung ke Garuda dalam rangka menyelamatkan Garuda. Kalau Danantara utak-atik itu terus, maka BUMN yang sehat ikut-ikutan menanggung BUMN yang sakit. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kali ini kami kedatangan tamu Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira. Kami akan berbincang-bincang tentang Danantara, apakah lembaga ini bisa mensejahterakan rakyat atau sebaliknya. Kita temui Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, terima kasih banget sudah mampir lagi di kantor kita, Voice of Indonesia. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Baik, sekarang kita mau bincang-bincang soal Danantara. Walaupun ini sudah beberapa bulan diperkenalkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Tapi kita pengen melihat ini dari kacamata orang kebanyakan, orang awam. Nah, apakah kehadiran Danantara ini bisa memakmurkan rakyat Indonesia atau justru sebaliknya kalau menurut kacamata Mas Bima? Ya, Danantara ini kan sebenarnya adalah kumpulan dari BUMN plus dividennya BUMN atau hasil labanya BUMN maunya dipupuk jadi dana investasi yang besar. Dan memang ini bukan hal yang baru ya, di negara lain tuh ada yang namanya dana abadi atau sovereign wealth fund. Salah satunya Norwegia, ada Alaska, Timur Tengah juga, China juga ada. Jadi pada intinya negara ini berharap bahwa dengan misahan entitas yang sebelumnya BUMN di bawah kuasa pemerintah ini menjadi lembaga super holding. Dulu bahkan ini adalah mimpi dari Pak Tanri Abeng sebenarnya. Untuk punya super holding nggak perlu ada Kementerian BUMN. Nah, terwujudlah dalam bentuk Danantara. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini mensejahterakan, yang salah bukan pembentukan dana abadinya. Tapi mensejahterakan itu artinya dia masuk gak ke proyek-proyek yang memang menyerap tenaga kerja. Proyek-proyek yang punya nilai tambah ekonomi. Atau justru masuk ke proyek-proyek yang sebenarnya karena nggak laku di BUMN, akhirnya diambil alih atau take over oleh Danantara. Mensejahterakan juga artinya pekerja diajak ngobrol nggak pada saat pembentukan Danantara. Termasuk pada waktu proses adanya undang-undang BUMN yang direvisi. Sekarang lagi on proses ya. Ini mau direvisi lagi nih, kedua kalinya. Jadi di situ ada nggak hak-hak pekerja menjadi salah satu concern di Danantara. Karena kalau berkaca di lembaga sejenis di negara lainnya, Norwegia itu salah satu contoh paling bagus. Jadi di Norwegia itu lembaga sovereign wealth fund-nya melibatkan serikat pekerja. Bahkan ada yang duduk menjadi pengurus di SWF-nya. Dan di situ ada referendum untuk pemilihan ini investasi mana yang bagus apa enggak. Nah, Danantara itu belum punya mekanisme itu. Sehingga seolah nggak ada efeknya sekarang antara Danantara dengan kesejahteraan dari para pekerjanya dulu. Belum kita bicara soal pembayar pajak nih. Yang uangnya sebenarnya masuk juga ke Danantara. Tapi pelibatannya belum optimal. Oke. Kalau kita merujuk ke yang lebih dekat yaitu Asia Tenggara. Yang mana yang lebih pas? Kalau di Eropa, Norwegia. Kalau di sekitar Asia Tenggara atau Asia lah yang lebih skopnya lebih luas, yang mana? Mungkin lebih cocok ada khazanah ya dari Malaysia. Jadi itu hasil dari profit BUMN
Kalau di Khazanah memang awalnya di sektor migas ya, Petronas dan lain-lain, itu keuntungannya diputar untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi di Malaysia. Ada juga SWF di Malaysia yang jadi pelajaran kurang bagus yang namanya 1MDB, itu. yang dikorupsi. Jadi Malaysia tuh punya banyak sekali jenis sovereign wealth fund yang terpisah-pisah. Temasek itu bentuk super holding dari BUMN. Itu ada miripnya dengan Danantara, tapi dari bentuk pengelolaannya sebenarnya masih agak jauh dari Danantara kalau Temasek. Oke Mas, dana yang dikumpulkan di Danantara ini kan cukup gede ya Mas ya. Nah kalau misalnya masyarakat khawatir, apakah itu masih dalam tahap kewajaran kalau menurut Mas Wigan? Sangat wajar ya masyarakat khawatir. Salah satunya pada waktu itu reaksi dari penarikan dana deposito atau simpanan perbankan, terutama Bank Himbara. Karena mereka lihat nih, kalau semua asetnya dikelola oleh Danantara, terus Danantara tanpa pengawasan yang cukup bagus, dia masuk ke aset yang bisa merugikan, ada nggak efeknya terhadap simpanan perbankan? Oke, simpanan di bawah 2 miliar rupiah, itu dijamin LPS. Di atas itu bagaimana? Ya berarti kan tergantung dari profitabilitas dari Himbara dan Danantaranya. Untung nggak sih Danantara itu? Selain itu juga masyarakat juga berhak khawatir. Kenapa? Masyarakat dalam skop paling kecil adalah pekerja dan juga vendor. Jadi pertanyaan tuh sering muncul soal pekerja itu, apakah Danantara bisa lebih tegas soal masalah outsourcing dan hak-hak dari pekerja, terutama proses merger dan akuisisi dari BUMN. Kan katanya dari 1.000 lebih anak cucu dan induk dari BUMN itu mau diperkecil jumlahnya. Itu kan ada efeknya ke pekerja. Nah dari masyarakat pembayar pajak pengen tahu uang dari hasil modal BUMN itu bisa memberikan kemurahan nggak? Atau keterjangkauan misalnya soal listrik. Tarif listrik ke depan itu bisa lebih terjangkau nggak? Lebih bersih nggak listriknya dari energi terbarukan ketika dipegang oleh Danantara? Jadi memang krusial sekali ini ya. Oke Mas, soal pengelolaan risiko, bagaimana Mas Bima melihatnya? Pengelolaan risiko ini masih banyak yang harus diperbaiki. Ada banyak yang bolong. Salah satunya adalah fungsi dari BPK. Itu hanya audit tambahan. Dan itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi DPR minta ke BPK, baru BPK bisa melakukan audit khusus pada Danantara. Dan juga BUMN. Sebelumnya BUMN otomatis menjadi objek dari auditnya BPK. KPK pun juga begitu. Jadi ada imunitas yang seolah diberikan kepada Danantara, sehingga dari sisi pengawasan itu menjadi lebih lemah. Yang berikutnya lagi adalah pengawasan dari publik. Nah, publik tuh nggak dikasih tahu kenapa Danantara memilih misalnya gasifikasi batubara. Atau Danantara kenapa masuk hilirisasi bukan hilirisasi yang ini, tapi hilirisasi yang lainnya. Jadi pertimbangan itu kan harusnya opini ataupun masukan dari publik itu menjadi salah satu rekomendasi. Nah, di Norwegia yang menarik itu, Norwegia tuh putus hubungan sama perusahaan yang mendanai senjata Israel. Sampai segitunya ya? Ya, sampai segitunya. Karena masyarakat di Norwegia merasa memiliki sovereign wealth fund-nya, kemudian dibilang, jangan masuk ke sini. Ini lagi ada masalah di Gaza. Bisa nggak divestasi atau tarik uangnya dari sovereign wealth fund itu masuk ke sektor yang lebih bagus bagi demokrasi, bagi HAM, bagi transisi energi. Nah, di Indonesia nggak ada mekanisme itu. Sehingga seolah Danantara bisa memiliki list proyek itu murni dari inisiatif Danantara atau dari pemerintah, tanpa ada keterlibatan dari masyarakat. Nah, kalau kita pengen ada mekanisme seperti itu, masuknya lewat mana? Masuknya salah satunya lewat revisi dari Undang-Undang BUMN. Jadi kemarin revisi Undang-Undang BUMN yang di awal tahun, yang nomor 1 2025 itu belum memuaskan. Makanya banyak yang judicial review juga. Tapi kalau mau direvisi lagi, pengawasan itu BPK wajib, pengawasan pokok utama. KPK wajib dilibatkan juga. Jadi aparat penegak hukum bisa jadi benteng pertahanan awal. Kemudian soal pemisahan aset. Nah, pemisahan aset ini juga harus clear. Jangan sampai BUMN anak usahanya dipindah ke Danantara, tapi GBK, aset-aset pemerintah itu mau diolah juga sama Danantara.
Ini bentrok dengan semua mau diambil. Ini bentrok dengan Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Ya, oke. Nah, selain itu juga partisipasi publik ini mekanismenya bagaimana? Iya. Termasuk pemilihan direksi BPI dan Antara, Dewan Penasehat. Karena ini yang jadi polemik kan, semua orang melihat nih, kenapa ada Taksin di dalam Benar. penasehatnya dan Antara. Kenapa ada Taksin? Karena sekarang lagi di penjara di Thailand. Memang urusan negara lain, tapi urusan Indonesia juga, karena jadi penasehat dan Antara. Dan satu lagi track record-nya Ya, kurang bagus. bersih. Ya. Ray Dalio ini juga agak problematis. Dia pemain fund manager, dia pemain dana investasi. Kalau dia ada penasehat berarti bisa meminta dong laporan rinci, bisa jadi insider trading di dalam dan Antara. Jadi saham BUMN yang bagus mana bisa dia lebih tahu dulu nih dibandingkan pelaku pasar lainnya. Nah, jadi memang harus ada mekanisme yang lebih jelas, termasuk pemilihan penasehat dan direksi. Ya. Oke Mas, soal tadi yang pengawasan itu kan hanya DPR dan Antara. Ya. Ini kan bisa menimbulkan dalam tanda kutip celah untuk laku korupsi. Mas Bima melihatnya gimana? Oh, setuju sekali. Jadi kita memberikan survei, hasilnya adalah lebih dari 80% tuh khawatir bahwa dana Antara ini bisa jadi ladang korupsi. Nah, ini artinya menjadi peringatan bahwa publik melihat ada masalah tata kelola dan juga celah korupsi, termasuk dalam rangkap jabatan BUMN, komisaris masih terjadi, pengadaan barang jasanya, kemudian konflik kepentingan. Contohnya yang paling baru ini adalah soal waste to energy. Jadi orang disuruh beli Patriot Bond. Jadi Patriot Bond itu asuransi politik lah. Kalau ada konglomerat yang mungkin nggak mau keganggu bisnisnya, ya berbaktilah kepada negara dengan beli obligasi patriotik. Uangnya kemana? 50 triliun plus itu uangnya digunakan untuk proyek sampah menjadi energi. Di situ konflik kepentingannya banyak sekali. Karena pengurusnya punya perusahaan pengolahan limbah. Jadi ini jadi salah satu celah korupsi kalau tata kelolanya nggak diperbaiki. Ya, kembali lagi kepada revisi Undang-Undang dan Antara. Nah, sampai saat ini kan menjadi masuk dalam prolegnas. Kalau dari sisi kelembagaan, Celios sendiri sudah membawa usulan ini atau bersama lembaga sejenis untuk memajukan usulan? Ya, ada beberapa usulan. Salah satunya adalah soal pemisahan memang antara Kementerian BUMN dengan dan Antara. Jadi kita menolak opsi bahwa Kementerian BUMN jadi badan Kementerian BUMN. Kenapa? Badan BUMN ini pengurus atau pengelola BUMN ini buang-buang anggaran APBN di tengah efisiensi yang ada sekarang. Jadi kalau sudah ada dan Antara menjadi super holding, maka nggak perlu lagi ada badan pengelola atau pengurus BUMN. Selain itu juga nantinya jadi konflik kepentingan juga dan jadi tumpang tindih. Dan Antara itu dibentuk salah satunya agar proses bisnis BUMN lebih cepat. Kalau ada badan pengelola BUMN dan juga ada dan Antara, ini birokrasinya jadi lebih rumit. Selain itu juga kalau subsidi dan kompensasi, misalnya ke PLN dan ke Pertamina, itu cukup Kementerian Keuangan bicara dengan dan Antara tanpa perlu ada badan pengelola lagi nih. Karena statusnya nanti menjadi tidak clear dan lebih panjang. Ya, itu yang perlu diluruskan ya, jangan terlalu berbelit-belit ya Mas ya. Ya, betul. Oke, apalagi yang menjadi perhatian Mas Bima? Salah satunya kita harapkan ya penyusunan ini dari sisi partisipasi publik. Jangan hanya akademisi tertentu yang jelas bela pemerintah atau dan Antara yang diundang di DPR misalnya ya. Buka aja draftnya. Siapa yang Mas Bima maksud itu yang sangat membela pemerintah itu? Ya, biasanya selalu menjadi masalah dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya salah satu ahli kemarin. Itu poinnya adalah ini siapa yang diundang. Jadi dan Antara tuh undang-undangnya dibahas hanya 2 minggu kemarin. Dipotong libur Imlek dan lain-lain. Itu cuma 3 hari kerja efektif. Super kilat ya? Super kilat. Ini salah satu yang paling cepat. Dibandingkan Cipta Kerja dan RUU TNI, ini jauh rekor yang paling cepat merevisi. Jadi pemanggilannya itu akhirnya menjadi nggak jelas siapa akademisi yang bisa memberikan masukan. Kritis kan nggak ada masalah. Atau untuk kebaikan dari dan Antara. Kalau dan Antaranya dikawal
dan partisipasinya bagus, ujungnya trust terhadap Danantara dari deposan, investor, masyarakat, pembayar pajak jadi lebih bagus. Jadi kita pengen nih waktunya agak panjang. Memang ada urgensi selalu kan, dikejar waktu. Tapi kalau waktunya lebih panjang, partisipasi itu bisa lebih bermakna. Idealnya berapa lama itu? Minimum sekali adalah 3 bulan sampai 4 bulan. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa juga ya. Jangan 3 hari. 3 hari. 3 hari, kemarin 3 hari. Oke Mas, kalau soal apa itu sanksi dan pelanggaran bagi pengelola yang tidak jujur, itu rumusannya seperti apa yang lebih baik? Memang mereka mendapatkan imunitas di dalam revisi yang kemarin Undang-Undang BUMN, bahwa apa yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh Danantara tidak bisa dikategorikan kerugian negara. Ini harus clear nih. Tidak diawasi oleh BPK secara langsung dan tidak menjadi kerugian negara. Ini nggak boleh. Jadi artinya frasa kerugian negara itu tetap harus ada. Meskipun nanti didetailkan misalnya. Kita nggak mau ada kasus seperti direktur, dia nggak terima uang sepeser pun, tapi dianggap merugikan negara karena kebijakannya. Pernah terjadi lah dulu di Pertamina. Ya, ini jangan sampai begitu maksudnya. Ibu Karen. Ibu Karen. Ibu Karen. Dan banyak direksi yang sebenarnya dia tidak menerima korupsi. Kebijakan bisnisnya, jadi business decision-nya itu dipermasalahkan. Nah, jangan sampai kejadian lagi. Jadi harus diperjelas tetap menjadi kerugian negara kalau terbukti memang perilakunya koruptif. Tapi kalau ini adalah business decisions, maka bisa tidak masuk dalam kerugian negara. Nah, jadi itu yang harus clear dalam revisi ke depan. Selain itu apalagi yang sangat krusial harus kita luruskan, harus kita jembrengkan kepada masyarakat? Nggak boleh punya konflik kepentingan. Jadi pengurus Danantara nggak boleh rangkap jabatan, tidak boleh punya konflik kepentingan bisnis. Maksudnya apa? Dia nggak boleh punya saham di perusahaan swasta ataupun di BUMN yang bisa membuat mereka punya insider trading. Iya, betul. Tahu duluan dia proyek yang mau dibiayain, anak usahanya atau usahanya disuruh masuk ke proyek itu. Nah itu, jadi harus clear. Kemudian nggak boleh Kementerian Investasi, menterinya double job. Menjadi CEO dari Danantara. Investasi aja, Danantara. Nah, pemisahan ini yang menurut saya juga krusial. Tapi kalau soal konflik of interest ini kan agak samar ya Mas ya. Bagaimana menjelaskannya dengan aturan agar ini tidak dilakukan? Ya, harus dimasukkan pasal yang mempertegas bahwa setiap direksi penasihat Danantara tidak memiliki kepentingan bisnis, tidak memiliki kepemilikan saham atau menjadi beneficial ownership. Jadi beneficial ownership itu biasanya mereka pakai perusahaan cangkang. Tapi ternyata uangnya sebenarnya masuknya ke mereka juga. Mereka pengendali, tapi namanya di akte perusahaan itu nggak ada. Nah, jadi aturan itu harus dibuat sedetail mungkin. Jadi nggak ada ruang tuh untuk double job atau menjadi calon insider trading. Kalau dia mengasih informasi kepada orang lain, dia dapat komisi. Apakah itu dalam kategori itu? Oh, itu udah masuk suap tuh, gratifikasi untuk dapat informasi. A1 ya. Bulan depan proyek ini nih yang akan dijalankan Danantara. Investasinya berapa triliun. Nah, itu dia mendapatkan uang dari informasi itu, masuknya gratifikasi. Jadi memang harus sangat-sangat rigid ya Mas ya? Yes, betul. Baik, kalau kita belajar dari Malaysia, itu kan 1MDB kan gagal itu. Apa yang kita bisa petik pelajaran dari kegagalan yang ada di Malaysia itu, Mas? Jadi 1MDB itu sebenarnya kompleks tapi juga sederhana. Pada intinya adalah ada dana dititipkan yang harusnya dia berkembang biak untuk pembangunan, tapi ternyata pengawasannya minim. Bahkan aliran dana kemana itu butuh 2-3 tahun setelah kasus terkuak. Itu baru bisa ditelusuri. Dan sampai sekarang kan nggak ketangkap juga JLO itu. Jadi artinya kelemahan di mana? Kelemahan dari sisi pengawasan dan tidak menggandeng partisipasi publik untuk melakukan pengawasan sejak awal. Nah, jadi Danantara ini lebih besar daripada 1MDB. Ini ke depan memang harus ada pengawasan yang berlapis. Tidak menghalangi upaya bisnis, tapi pengawasan tetap penting. Jadi memang harus sangat-sangat diawasi sekali ya, supaya tidak terjadi kebocoran di mana-mana. Nah, kalau untuk negara yang pengawasannya bagus, bisa nggak dicontohkan?
Negara yang pengawasannya paling bagus adalah Norwegia, Norwegia. kemudian Alaska. Ini dua, termasuk satu lagi adalah Qatar ya, Qatar Investment Fund. Jadi 3 negara ini pengawasannya itu bukan hanya pada ketertiban administratif atau transparansi. Jadi Norwegia itu saya bisa tahu bahwa Norwegia itu sovereign wealth fund atau dana abadinya itu berinvestasi ke perusahaan panel surya di Indonesia. Di Indonesia, oke. Ya, itu semua laporannya setiap 3 bulan sekali per triwulan itu dipublikasikan. Makanya bisa tahu ini kok ada investasi ke perusahaan senjata di Israel. Itu bisa tahu karena transparansi. Yang kedua, mereka punya yang namanya prinsip ESG. Ini kira-kira prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Secara sederhana, setiap investasi dan setiap proyek yang dibiayai itu nggak boleh melanggar prinsip lingkungan, standarisasi lingkungan yang ketat. Kalau ada masyarakat misalnya masuk ke sektor tambang, masyarakatnya protes. Ini kita nggak dikasih tahu kok tiba-tiba ada tambang di sini nih, dibiayain sama dana abadi. Itu ada proses sampai ada pembentukan komite. Benar nggak sudah patuh terhadap prinsip-prinsip ESG tadi? Nah, satu lagi adalah terkait dengan masalah recall. Recall itu artinya direksi bisa diberhentikan dengan petisi atau tuntutan dari masyarakat. Kalau masyarakat nggak happy sama kinerjanya, bukan presiden duluan yang negur, tapi masyarakat bisa bikin petisi untuk mengganti pengurus dari badan investasi. Dan pengurusnya juga harus sadar ya, iya, jangan tambeng ya. Iya, betul. Oke Mas, apakah ada mekanisme internasional yang bisa dipasang sejak awal untuk mencegah transfer gelap? Ada. Jadi INA SWF ini kan bagian dari Danantara. Dulu INA SWF ini sebenarnya cikal bakal Danantara, tapi dulu disuruh ngurus soal IKN ya. Yang menarik adalah di INA SWF itu tergabung dalam koalisi Dana Abadi Internasional. Ya, Dana Abadi Internasional itu tunduk pada prinsip Santiago namanya. Jadi Santiago Principle. Prinsip itu salah satunya adalah anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme, bahkan sampai kerusakan lingkungan juga nggak boleh masuk situ. Selain itu juga kalau Danantara mau join dengan investasi dari negara-negara maju atau negara-negara OECD, ini mereka juga ketat. Anti pencucian uangnya itu di OECD sangat clear, anti pendanaan terorisme juga sangat clear. Di situ kita harus patuhi tuh semua standarisasi tadi. Jadi memang perlu revisi kalau memang tidak benar, perbaikan kalau memang tidak clear ya Mas ya. Betul. Kemudian soal dualisme ya, ini antara Danantara dengan BUMN. Tadi Mas sudah bilang kalau ini kalau ada dua lembaga yang satu Danantara, yang satu BUMN, ini kan pemborosan. Nah ini dalam RUU ini apakah ini sudah diatur klausul-klausulnya? Sayangnya belum. Sehingga kemarin kita kan awalnya berharap nomenklatur Kementerian BUMN-nya dihapus. Sehingga clear bahwa semua BUMN di bawah BPI Danantara. Tetapi klausul kejelasan soal peran Kementerian BUMN yang dihapus itu ternyata butuh revisi undang-undang, termasuk di dalam revisi 2 undang-undang. Undang-Undang Keuangan Negara 2003 dan Undang-Undang BUMN 1 2025. Itu harus memuat klausul jelas nih. Posisi Kementerian BUMN-nya kemana? Karena kalau nggak begitu, yang khawatir adalah birokrasi makin panjang, tapi juga isu lainnya adalah pemilihan direksi komisaris. Ini kalau masih minta rekomendasi dari Kementerian BUMN, ini agak unik. Harusnya semuanya sudah di bawah Danantara. Kalau perlu pasang headhunter ya, pencari talenta-talenta terbaik untuk masuk ke BUMN. Jadi bukan political appointee, penunjukan politik. Kan selama ini kan itu yang kita khawatirkan kan, permainan politik sehingga menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis. Betul. Ya, ternyata sejak adanya Danantara nggak berubah. Titipan dari sisi politiknya itu tetap cukup dominan di komisaris. Nah, dengan konstelasi yang seperti ini, bagaimana masa depan Danantara ini? Apakah seperti yang kita khawatirkan sejak awal perbincangan ini,
apakah masih bisa kita melakukan perubahan atau perbaikan, Mas? Jadi akademisi kemudian masyarakat sipil itu membuat platform yang namanya danantara-monitor.org. Dan itu bisa diakses oleh publik. Websitenya lebih bagus daripada websitenya BPI Danantara sendiri. Jadi detail, isinya adalah proyek-proyek list, kemudian ada kanal whistleblowing. Nah, jadi kalau ada yang mau melaporkan korupsi Danantara atau BUMN, bisa melalui kanal itu. Di situ artinya apa? Ada semacam sarkas atau kritik pada Danantara. Ini kita masyarakat nggak pakai pajak dari negara, ini bisa membuat platform transparan. Danantara kenapa nggak bisa nih dengan aset yang jumlahnya sangat besar? Terus yang berikutnya lagi adalah di Danantara tuh sebenarnya bisa diarahkan untuk masuk ke proyek-proyek yang mendukung misinya Pak Prabowo. Apa misinya Pak Prabowo? Ketahanan energi, ketahanan pangan. Ketahanan energi nih, Pak Prabowo kemarin dari PBB bicara soal 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Itu bisa dicapai. Danantara list proyeknya nggak nyambung dengan misinya Pak Presiden. Entah salahnya di mana, tapi Danantara itu 3 kali disebut dalam misi Danantara adalah berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini kan harusnya Danantara bangunlah pabrik panel surya besar, bangunlah instalasi turbinnya hidro atau air di desa-desa. Ini yang belum kelihatan dan harusnya ada waktu untuk mengalihkan semua list-list proyek Danantara itu menjadi hijau, bersih, dan transparan. Jadi masih ada waktu. Kalau begitu missing-nya di mana kalau menurut Mas Bima? Missing-nya adalah dari awal tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya. Yang kedua juga salah baca tren. Tren di globalnya mengarah pada transisi energi, Danantaranya belum mau masuk ke sana. Jadi investor akhirnya yang mau masuk ke Danantara juga bimbangnya di situ. Ini Danantara mau ke mana ya? Terus Danantara jangan kanibal terhadap bisnis BUMN. Karena ini yang kita khawatirkan, Danantara menerbitkan Patriot Bond. Danantara cari pinjaman dari luar negeri. BUMN-BUMN-nya ini juga butuh pinjaman. BUMN-nya ini butuh masuk ke bisnis yang profitnya bagus. Selain PSO, pelayanan. Jadi jangan sampai ada persaingan nih. Sekarang yang terjadi kelihatannya belum ditata persaingan Danantara dengan BUMN. Nah itu juga perlu diatur. Ya mungkin yang Mas Bima bilang itu interest atau kemauan dari person-person tertentu sehingga kebijakan yang diambil bukan tren global yang lagi masuk sekarang ini. Setuju. Jadi begitu kita list ya, proyek-proyek yang disodorkan oleh Kementerian ke Danantara, ini kelihatannya satu proyeknya dekat dengan konglomerat. Inilah konflik kepentingan yang paling kelihatan. Yang kedua, ini proyek secara keekonomian sebenarnya nggak laku. Contoh gasifikasi batu bara tuh ditinggal sama investor Amerika dan Tiongkok. Tapi kok masuk ke dalam listnya Danantara lagi? Dan pendanaannya salah satu yang paling besar di situ. Jadi Danantara ini kok jadi tempat cuci piring kotornya BUMN. Salah, Danantara ini harus cari mainan yang lebih bagus profitnya, nyerap tenaga kerja lebih banyak gitu. Jadi jangan salah masuk ke proyek yang nggak menguntungkan. Ya itu yang kita tanyakan yang awal tadi Mas ya, apakah ini bisa mensejahterakan rakyat atau tidak, itu samar-samar sudah kelihatan ini arahnya ini ya. Ya, jawabannya adalah belum sebenarnya. Dan itu masih butuh perjalanan panjang untuk sampai ke sana. Perjalanan panjang, tapi langkah awalnya harus benar dulu. Nah ini yang kita jagain bersama, sehingga kalau Danantara mau melangkah, apapun langkahnya, itu setidaknya tidak against dari tren, atau tidak berlawanan dengan tren kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh apa sih? Masyarakat butuhnya adalah lapangan kerja. Kemudian perumahan yang layak. Itu real banget itu. Transportasi publik. Air bersih. Jadi yang basic-basic, energi yang lebih ramah lingkungan, nggak ada polusi udara, itu semua harusnya bisa dijawab dengan hadirnya Danantara. Kalau soal ketersediaan dana, saya kira cukup ya. Isunya bukan itu kan? Bukan itu soalnya kan. Bahkan disuntik sama Pak Purbaya 200 triliun melalui Bank Himbara. Itu kan under manajemen Danantara juga. Nah, soal 200 miliar ini kan menarik ya Mas ya. Kalau saya baca-baca itu kan ketika dana ini belum disuntik, Bank Himbara itu kesulitan menyalurkan
dana yang mereka punya. Tapi sekarang mereka ditambah lagi dengan dana ini. Ini bagaimana ini? Jadi kondisi bank secara umum di Indonesia itu bukan kekurangan likuiditas. Ya. Karena ada 2.400 triliun dana nganggur, Nah, kredit menganggur atau undisbursed loan bahasa lainnya. Spesifik, saya cek di Bank Himbara itu ada 500 triliun rupiah. Data terakhir per Juni 2025 itu dana yang nggak jadi disalurkan kredit. 500 triliun saja ini belum terpakai. iya. Ini mau ditambah 200 triliun lagi. Jadi Bank Himbara ini pusing. Kalau dia salah menyalurkan, direksinya dipanggil karena menyebabkan NPL atau kredit macet. Kalau dia tetap nganggur, yang tadinya bisa menurunkan biaya bunga atau cost of fund, akhirnya justru bunganya jadi lebih mahal lagi. Jadi ini kondisinya buat direksi Bank Himbara jadi serba salah. Iya. Makanya kemarin Pak Purbaya bilang pusing-pusing dah tuh Direktur Bank Himbara. Berarti itu real itu ya? Real. Tapi maksudnya pusing, sebelumnya sudah pusing. Tapi dengan 200 triliun ini jauh lebih pusing. Tambah pusing. Jangan nambahin pusing harusnya Pak Purbaya kan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang harus dilakukan? Saya pikir uang sudah terlanjur masuk nih Ya, udah terlanjur masuk kan? di rekeningnya Bank Himbara. Ini koordinasi lah dengan Danantara. Yang dibutuhin sekarang nih apa? Dua aja, ketahanan pangan dengan masalah ketahanan energi. Iya. Dua ini list proyeknya dirombak semua Danantara. Yeah. Betul-betul list proyek yang memang kita butuh. Contoh, hilirisasi soal nikel. Yang katanya buat baterai dan kendaraan listrik. Masalahnya di mana sih? Masalahnya adalah bolong di tengah. Dan Danantara harus masuk situ dengan suntikan likuiditas tadi. Yeah. Jadi mulai dari nikel ditambang sampai jadi smelter itu baru olahan primer. Jauh perjalanan menjadi baterai jadi. Yeah. Akhirnya sekarang nih kalau di Jabodetabek kita lihat mobil listrik, cek baterainya. Itu baterainya satu impor, kedua kandungan nikelnya dikit karena pakai LFP. Missingnya di mana? Danantara bisa nggak menutup lubang di tengah industri ini? Itu butuh anggaran besar, memang iya. Tapi serapan tenaga kerjanya masif dan mengurangi impor di hilir. Yeah. Itu yang harusnya dilakukan Danantara. Ya kalau sekarang kan proyeknya masih belum signifikan ya gitu Mas ya. Ya, proyeknya akhirnya Danantara sibuk beberapa bulan terakhir ini konsolidasi internal BUMN. Jadi belum terlihat Danantara masuk ke proyek yang benar-benar baru. Ya, oke. Ya. Oke Mas, kalau misalnya ini kita tidak mengharapkan kalau misalnya terjadi kebocoran dana atau penyalahgunaan, nanti siapa yang harus menanggung beban itu? Yang jelas apapun yang terjadi dengan Danantara, meskipun di dalam undang-undangnya disebut kekayaan negara yang benar-benar terpisah, bukan kerugian negara. Apa yang terjadi dengan Danantara ujungnya akan minta bantuan dari APBN. Siapapun Menteri Keuangan ke depan, kalau ada masalah dengan Danantara, proyeknya gagal bayar, ada utang yang tidak bisa dibayarkan, maka yang menanggung adalah APBN juga. Kita juga sebagai pembayar pajak nanti akan suntikan. Penyertaan modal negara lagi. Yang kedua yang kasihan adalah BUMN. BUMN yang sehat dipaksa jadi sakit. Ini makanya kita tolak nih. Kayak misalnya Pelita Air. Ini udah maskapai on time, maskapai yang bagus, milik Pertamina. Ini juga profitnya tinggi sekali. Mau digabung ke Garuda. Dalam rangka menyelamatkan Garuda. Kalau Danantara utak-atik itu terus, maka BUMN yang sehat ikut-ikutan menanggung BUMN yang sakit. Dan ini story-nya jadi nggak bagus. Karena sibuk hanya berputar di situ, tidak mencari proyek lain di luar dari yang sudah dikerjakan oleh BUMN. Itu terjadi pada proyek kereta cepat ya? Sama. Ya. Harusnya kereta cepat nggak perlu sentikan dari Danantara. Cukup Kereta Api Indonesia difasilitasi Danantara bicara soal penghapusan sebagian utang dengan konsorsium Tiongkok atau China. Jadi banyak cara yang dilakukan harusnya. Jadi kalau kayak gini lagi-lagi yang dibebankan adalah negara. Lagi-lagi yang dibebankan adalah rakyat karena kesalahan atau ketidakprofesionalan pengelolaan dana negara atau dana Danantara. Nah, ini apa lagi yang perlu Mas Bima catat dari diskusi kita ini? Salah satunya adalah Patriot Bond.
ini kan sumber pendanaan yang cukup besar kepada Danantara ya. Yeah. Katanya oversubscribe atau laku keras ya. Pasarnya masalahnya pasar privat. Iya. Jadi tahu sama tahu pasarnya. Jadi bukan dijual secara umum. Nah, di sini kan harus dipastikan nih, mau dia dapat 50 triliun, 51,7 triliun. Tapi kalau dilihat Patriot Bond ini rating utangnya apa sih? Karena apa? Di negara lain seperti Jepang dan Amerika itu pernah ada Patriot Bond, tapi punya kredit rating atau rating utang. Jadi dilihat resikonya dan lain-lain. Kemudian proyek yang dibiayai dari Patriot Bond itu apa? Ini bukan proyek untuk konflik kepentingan atau proyek untuk dikorupsi misalnya. Nah itu yang harus benar-benar transparan kepada publik. Sekarang aja publik dapat samar-samar aja. Oh kemarin konglomerat yang diajak ke istana itu yang beli Patriot Bond. Tapi list fullnya sampai hari ini kan yang dari Danantaranya sendiri tidak mempublikasikan. Tidak ada transparansi di situ ya? Tidak ada transparansi. Pusing. Ya. Nah, itu tadi yang kita khawatirkan, bagaimana pengelolaan dana yang gede ini kalau profilnya seperti ini, mekanismenya seperti ini. Jadi sangat-sangat wajar kalau kita masyarakat awam ini khawatir kalau pengelolaan dana ini tidak benar kemudian hari. Ya, betul. Ya, makanya kita khawatir, tapi kan kekhawatiran itu bisa berbentuk banyak hal ya. Ya. Kita menghindari lah dan kita selalu bilang bahwa menarik misalnya dana dari perbankan itu bukan pilihan yang bijak. Makanya kita tawarkan kalau tidak happy dengan Danantara atau memberikan masukan, ada kanalnya Danantara Monitor tadi. Ada juga yang menggunakan jalan judicial review. Setelah uji formil, kemudian ke depan ada uji material misalnya pasal per pasal. Atau langsung memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang BUMN. Jadi orang tuh marah ataupun ada distrust di awal, kanalnya itu harus disiapkan. Iya. Yang penting harus ada goodwill dari pengelola supaya menerima masukan, saran dari masyarakat. Betul. Nah sekarang ini ada nggak itu Mas? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Jadi banyak acara-acara Danantara itu sifatnya adalah tertutup, termasuk penentuan proyek-proyek tadi. Seharusnya kan masyarakat butuhnya apa sih? Serikat pekerja dari BUMN butuhnya apa? Itu yang kemudian harusnya jadi prioritas proyek yang mau dibiayai oleh Danantara. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah tadi yang kita catat adalah agar ada pengawasan. Jangan hanya DPR. Jadi lembaga-lembaga yang selama ini menjadi pengawas itu juga harus dilibatkan. Dilibatkan aktif. Betul. BPK, KPK, Kejaksaan itu harus aktif. Dan masyarakat juga harus. Masyarakat sipil harus mendapatkan tempat. Yang perlu kita garis bawahi juga bahwa yang tadi Mas bilang kalau punya platform, Danantara Monitor. Nah, sementara mereka tidak punya itu. Sementara nggak ada. Jadi mau memberikan masukan gimana ke BPI Danantara kan? Apakah mereka tidak mau atau memang ada niatan untuk tidak membuka akses? Sejauh ini berarti nggak ada niatan. Karena kalau buka website Danantara hampir nggak ada isinya. Visi, misi, tapi detail proyek, kenapa proyek itu dipilih. Jadi sebelum pemilihan proyek itu kan harusnya ada yang namanya kriteria. Danantara berarti masuk ke proyek ini karena landasan ABCD. Nah itu yang kita harapkan ada roadmap ke depan. Itu yang harus dipublikasikan. Jadi banyak sekali yang perlu diubah, yang perlu diperbaiki dari Danantara kita ya Mas ya. Nah Mas Bima, kalau kami meminta 5 rekomendasi prioritas yang bisa dilakukan untuk RUU yang sekarang lagi digodok, apa yang Mas Bima perlu catat? 5 hal. 5, ya. 1 pengawasan. 2 adalah kanal partisipasi dari publik. Yang ketiga menghindari konflik kepentingan. Yang keempat adalah adanya kriteria jelas pemilihan dari proyek biar nggak salah masuk. Dan yang terakhir ini adalah
pelibatan aktif dari pekerja BUMN dalam pengurus Danantara. Kalau perlu mereka menjadi bagian dari pengurus Danantara. Jadi mereka bisa benar-benar mengontrol dana ini digunakan untuk apa, proyek apa, betul. di negara mana, dan bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, kalau di Norwegia mereka menolak investasi dengan Israel. Ya, ya. Karena jelas tahu bahwa memang ada uang ke perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Nah kalau hari ini kita mau menolak apa? Kan nggak ada informasinya gitu. Kayak beli kucing dalam karung ya. Betul, betul. Betul. Mas Bima, semoga ini menjadi pemantik bagi pihak Danantara dan pemerintah supaya bisa menerima masukan dari masyarakat, dari rakyat. Bahwa ini bukan kita iri, bukan kita usil, tapi adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Betul. Semoga ini mencerahkan dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Ya, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bima Yudhistira. Semoga perbincangan ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Payutak berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.